Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 20 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati yang Kuat. Hati yang kuat. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar di dalam kehidupan yang serba sulit, serba tidak menentu. Kami tatkala memiliki hati yang kuat, kami akan sanggup menghadapi gelombang yang seberat dan sehebat apapun. Kami akan tetap berdiri kokoh dan tidak pernah ditenggelamkan oleh masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya yang dikasihi Tuhan, hati yang kuat. Bukankah seringkali yang terjadi adalah sebaliknya? Aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak tahan, aku harus bertahan berapa lama lagi, aku harus kuat berapa lama lagi. Bukankah itu seringkali terucap oleh kita sahabat seperjalanan? Tatkala kita diterpa oleh masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan yang bertubi-tubi, yang silih berganti, lalu kita melakukan teriakan-teriakan seperti tadi. Baik teriakan terucap lewat kata-kata ataupun itu menjerit di dalam hatimu. Engkau berkata, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak tahan dengan keadaan ini. Kapan semuanya ini berakhir? Kapan semuanya ini terhenti? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari kita terlahir sampai meninggal, Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam satu ayat manapun di dalam Alkitab bahwa hidup kita akan terbebas dari masalah. Bahwa tatkala masalah itu menimpa kita, kemudian itulah yang terakhir kali dan tidak akan terjadi lagi. Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya itu. Yang Tuhan janjikan bahwa engkau bisa memiliki hati yang kuat. Engkau bisa memiliki hati yang berani. Engkau bisa memiliki hati yang optimis. Engkau bisa memiliki hati yang pulih, sehat, bugar. Dan itu Allah janjikan. Apa buktinya kalau Allah menjanjikan semuanya itu? Buktinya yang kita baca tadi dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Lalu ayat yang berikut dikatakan penjelasannya, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah alasan dan rahasia mengapa kita punya hati yang teguh dan kita punya hati yang kuat, yaitu bahwa Allah akan berjalan menyertai engkau, bahwa Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang masalah dan problem, maka sesungguhnya masalah itulah yang membuat engkau menjadi semakin kuat. Banyak orang yang hidupnya tidak ada masalah, lancar-lancar saja, justru menjadi rapuh. Karena mengapa? Karena hatinya tidak terlatih. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang berani, hati yang tabah, hati yang sabar, maka kita harus melewati yang namanya segala sesuatu yang kita tidak sukai. Tatkala hati itu terlatih di dalam proses perjalanan hidup yang panjang, lika-liku jatuh bangun yang kita lewati, lama-lama hati kita akan menjadi semakin kuat dan semakin teguh. Selain lewat proses pengalaman hidup yang kita lewati, ada janji Allah yang berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Aku menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji kebenaran firman Tuhan. Namun tatkala hidup kita tidak melekat kepada firman Tuhan, tidak memegang janji Tuhan, dan kita menghindari proses, kita menghindari kesulitan, kita sangat alergi dengan yang namanya masalah hidup. Apa yang terjadi dengan hati yang tidak pernah terlatih? Apa yang terjadi dengan hati yang tidak pernah terlatih? Sebuah keterampilan, sebuah kemampuan, sebuah kecerdasan, semuanya itu karena sudah terlatih. Tatkala hati tidak pernah terlatih, yang terjadi tatkala satu hari kelak nanti terkena problem, terkena masalah, terkena kesulitan, maka yang terjadi bukan hati yang tabah, bukan hati yang kuat, bukan hati yang teguh, tapi yang terjadi adalah hati yang rapuh, hati yang mudah hancur, hati yang mudah terluka, hati yang mudah pesimis, hati yang mudah meratap, hati yang mudah menangis, hati yang mudah katakanlah berteriak, lalu berkata, aku sudah tidak sanggup lagi, dan aku sudah tidak tahan lagi. Mengapa semuanya itu terjadi, sahabat seperjalanan? Karena kita punya hati tidak pernah terlatih. Kehidupan kita tidak pernah terlatih. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan tidak mengangkat masalah, kesulitan, problem dalam hidup ini? Karena itu baik untuk kita semua. Karena itu akan menolong kita memiliki hati yang terlatih, hati yang kuat, dan hati yang teguh. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, jangan kita seringkali mencurigai Tuhan. Dan seringkali kita beranggapan kepada situasi keadaan yang kita tidak sukai, lalu kita mulai mencurigai Tuhan dan kita menilai Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak sayang kepada saya, Tuhan tidak peduli kepada saya, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan membiarkan aku berjalan sendirian. Padahal Tuhan sedang beserta dengan engkau, Tuhan sedang menyertai engkau, dan Tuhan tidak meninggalkan engkau, tapi engkau mencurigainya. Sebuah keadaan yang kau tidak sukai, itu adalah latihan kehidupan yang membuat engkau menjadi semakin bijaksana, semakin berpengalaman. Melewati berbagai macam dinamika kehidupan, engkau menjadi menguasai setiap keadaan dengan baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, para tunanetra, orang yang matanya buta, tatkala dia sudah sangat sering sekali berlalu lalang di daerah yang biasa dia lalui, maka dia seakan-akan berjalan seperti matanya melihat. Dia sudah tahu dari jarak, dari kursi ini ke meja ini berapa meter, di sana ada apa, ada lubang atau tidak. Dia sudah tahu bagaimana menempatkan tempat-tempat, piring, sendok kalau itu di rumah, bahkan di lingkungan kampungnya. Karena saya banyak bertemu dengan kaum tunanetra. Ada kaum tunanetra yang sangat sering berjalan, melewati berbagai macam, seakan-akan dia berjalan dengan mata yang normal. Mengapa demikian? Karena dia sudah terlatih. Dia sudah tahu, paham keadaan, situasi, dan kesulitan buat kau tunanetra yang baru pertama kali ada di dalam lingkungan itu, maka itu sangat menyengsarakan. Tapi bagi yang sudah terlatih, maka itu adalah sesuatu yang mudah. Itu hanya contoh daripada kaum tunanetra, orang-orang yang buta matanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak punya sebuah kehidupan yang terlatih, kita menjadi buta. Kita tidak berpengalaman, kita tidak tahu, kita tidak terlatih. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, mari kita mensyukuri. Yang pertama, mensyukuri akan penyertaan Allah yang tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita. Yang kedua, mensyukuri atas pelatihan hidup yang Allah sediakan lewat kesulitan, lewat problem hidup, lewat masalah hidup. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, biarlah kita punya hati yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, miliki hati yang kuat, Allah menyertai-Mu, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.